Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore bagi Ananda sekalian. Kali ini saya akan mengajarkan tentang dimensi 3 dengan subjudul proyeksi dan sudut. Baiklah, setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan proyeksi dan besar sudut dalam ruang dimensi 3. Itulah yang mau kita capai pada hari ini. Sub judul yang akan kita pelajari adalah tentang proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, dan proyeksi garis pada bidang. Perhatikan gambar yang ada pada tayangan. Di proyeksi titik pada garis, nah kita rencanakan memproyeksikan titik P ke garis K. Ini garis K-nya. Nah, satu-satunya proyeksinya itu adalah titik Q. Kenapa Q? Karena PQ membentuk sudut 90 derajat atau PQ tegak lurus terhadap garis K. Nah, jadi bukan pada Q1. Jadi proyeksi titik P bukan di sini menjadi P aksennya atau Q1. Kenapa? Karena garis PQ1 itu tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap garis K. Jadi sudut yang dibentuknya adalah kurang dari 90 derajat, atau dengan kata lain PQ1 itu tidak tegak lurus terhadap garis K. Sehingga bukan Q1 bukan menjadi proyeksi P terhadap garis K. Jadi satu-satunya proyeksi P terhadap garis K adalah PQ. Karena PQ lah yang membentuk sudut 90 derajat terhadap garis K. Ya. Kita lihat contoh berikut ini. Kita punya kubus bernama ABCDEFGH. Pertanyaan soalnya, tentukan proyeksi titik A pada garis BC. Proyeksi titik A terhadap garis BC. Nah, kita lihat apabila kita mau memproyeksikan titik A terhadap garis BC, dalam hal ini adalah proyeksi dari A adalah titik B. Karena garis AB tegak lurus terhadap BC. Itulah jawaban dari pertanyaan A. Tentukan proyeksi titik A pada garis BC. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang proyeksi titik A terhadap garis BD. Jadi kita memproyeksikan titik A terhadap garis BD. Garis BD-nya adalah ini. Jadi bagaimana menarik garis dari titik A sehingga tegak lurus terhadap garis BD. Maka di mana proyeksinya? Proyeksinya adalah di titik I yang warna hijau ini. Sehingga garis titik T ya, warna hijau. Sehingga garis AT itulah garis yang tegak lurus terhadap BD. Maka proyeksi titik A terhadap BD adalah titik T. Yang bagian C adalah memproyeksikan titik A terhadap garis ET. Nah, garis ET itu kita lihat pada gambar adalah garis yang warna merah dan terputus-putus ini. Nah, jadi manakah proyeksi titik A terhadap garis ET? Adalah menarik garis titik A sehingga A aksen ini itu tegak lurus terhadap garis ET. Ini dia. Nah, maka inilah nanti yang kita sebut dengan A aksen. Jadi A aksen ini A aksen. Jadi A aksen merupakan garis proyeksi atau garis yang tegak lurus terhadap ET. Sehingga A aksen inilah nanti yang kita sebut dengan proyeksi titik A pada garis ET. Nah, itu dia. Jadi T merupakan perpotongan AC dan BD, maksudnya T ini perpotongan antara diagonal sisi bawah ini. AC dan BD berpotongan di titik T. Itu dia.
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan tentang proyeksi titik pada bidang. Dikatakan di sini, dari titik P di luar bidang H. Titik P ini di luar bidang H. Yang warna merah ini adalah bidang H, sedangkan P itu di luar. Dalam hal ini dia di atasnya si bidang H. Ditarik garis G, ini dia garis G, dari B ke P aksen, di mana garis G itu tegak lurus terhadap bidang H. Garis G ini tegak lurus terhadap bidang H. Garis G menembus bidang H di titik P aksen. Nah, ini garis G menembus bidang H di titik P aksen. Titik P aksen adalah proyeksi titik P di bidang H. Jadi P aksen itu ya merupakan proyeksi titik P di bidang H, sebab G tadi, P aksen atau G tegak lurus terhadap garis-garis yang ada pada bidang H. Nah, ini bidang H. Perhatikan contoh berikut ini. Kita punya kubus bernama ABCDEFGH. Pertanyaan soal bagian A. Tentukan proyeksi titik E pada bidang ABCD. Proyeksi titik E pada bidang ABCD. Nah, kemudian pertanyaan bagian B. Proyeksi titik E. Proyeksi titik C pada bidang BDG. Ini titik C. Baik, akan kita lanjutkan pada pembahasan proyeksi titik C pada bidang BDG. Jadi, proyeksi titik C pada bidang BDG adalah kita tarik garis dari C sehingga tegak lurus terhadap garis GP. Maka CE, CP yang kalau dilanjutkan dia akan mencapai CE, di mana titik P itu merupakan pertemuan antara GP dengan CE, sehingga antara GP dengan CE itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Seperti itu. Maka proyeksi titik C terhadap bidang BDG adalah titik P. Karena CP tegak lurus terhadap GP. Nah, yang berikutnya adalah proyeksi garis pada bidang. Proyeksi sebuah garis ke sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang tersebut. Jadi, proyeksi garis G pada bidang H adalah G aksen. Jadi begini, ini kita punya garis G. Rencananya garis G ini mau kita proyeksikan terhadap bidang H yang warna merah. Maka kita cukup memproyeksikan dua titik yang ada pada G. Misalnya titik A dan titik B. Jadi titik A kita proyeksikan terhadap bidang H, tariklah garis lurus dari A ke bidang H, maka terbentuklah A aksen. Kemudian satu lagi titik yang ada pada G yaitu titik B, kita proyeksikan terhadap bidang H, jatuhnya ada pada B aksen ini. Sehingga kita sekarang punya garis A aksen B aksen yang terlihat di situ, kita beri nama garis A aksen B aksen itu yaitu dengan nama G aksen. Jadi garis G ini jika kita proyeksikan terhadap bidang H, maka garis proyeksinya adalah garis G aksen. Nah, dari penjelasan yang di atas tadi, kita melihat beberapa fakta-fakta. Pertama, proyeksi garis pada bidang umumnya berupa garis. Yang kedua, jika garis H tegak lurus garis beta, maka proyeksi garis H pada bidang beta berupa titik. Yang ketiga, jika garis G sejajar bidang beta, maka G aksen yaitu proyeksi garis G pada beta dan sejajar garis G. Nah, kita lihat pada contoh satu ini, kita punya kubus ABCDEFGH. Kemudian pertanyaan bagian A, proyeksi garis EF. Kita lihat garis EF. Proyeksi garis EF pada bidang ABCD adalah apa? Kemudian pertanyaan bagian B,
Jika panjang rusuk kubus 6 cm, panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah apa? Titik-titik. Nah, kita lakukan pembahasannya. Proyeksi garis EF. Ini garis EF. Ini garis EF. Lihat pada gambar garis EF. Kita mau proyeksikan garis EF tersebut pada bidang ABCD, berarti terhadap bidang lantai. Berarti menentukan proyeksi titik E dan F pada bidang ABCD. Nah, ini titik E, ini titik F. Proyeksi titik E-nya terhadap bidang ABCD adalah titik A. Sedangkan proyeksi titik F-nya pada bidang ABCD adalah titik B. Sehingga kita punya garis AB. Maka proyeksi EF pada bidang ABCD itulah garis AB. Jadi proyeksi EF pada ABCD adalah garis AB. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, yaitu kita disuruh memproyeksikan garis CG. Garis CG berarti ini ada di belakang. Nah, garis CG disuruh proyeksikan terhadap bidang BDG. Berarti menentukan proyeksi titik C dan titik G. Memproyeksikan titik C dan titik G terhadap bidang BDG. Nah, proyeksi titik C terhadap bidang BDG tadi adalah CC aksen. Kita tarik garis C ke E. Nah, di mana proyeksinya? Proyeksinya adalah di titik P. Ini titik P. Maka proyeksi titik C terhadap bidang BDG adalah titik P. P inilah yang menjadi C aksen. Nah, kemudian proyeksi titik G terhadap bidang BDG adalah di titik G itu sendiri. Sehingga proyeksi garis CG ke bidang BDG adalah PG. Ya, garis PG lah yang menjadi proyeksi garis CG terhadap bidang BDG. Maka garis PG adalah menjadi garis proyeksi dari garis CG ke bidang BDG. Panjangnya berapa? Nanti kita hitung. Baik, sekarang kita lanjutkan menghitung panjang proyeksi CG ke bidang BDG adalah suatu ruas garis, yaitu garis PG. Nah, ternyata PG itu adalah 2/3-nya GR. Nah, GR itu sementara adalah setengah A akar 6. Nanti tentang bagaimana perhitungan setengah A akar 6 akan kita hitung di slide lain. Kita silih-silihkan atau kita buramkan. Jadi 2/3 kali GR berarti 2/3 kali setengah A akar 6. Nah, jadi 2/3 kali setengah yaitu 2/6. 2/6 A akar 6. 2/6 akar 6 itu sama nilainya dengan 1/3 A akar 6. Dimana A-nya tadi adalah 6 sehingga 1/3 kali 6 akar 6. Jadi 1/3 kali 6 itu adalah 6/3. 6/3 itu nilainya adalah 2 akar 6. Jadi panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah sepanjang 2 akar 6 cm. Jadi PG adalah ruas garis yang panjangnya adalah 2 akar 6 cm dalam hal ini. Nah, untuk menghitung panjang GR itu kita perlu pindahkan segitiga yang biru ke bidang frontal berikut ini. Inilah segitiga B, D, G. BDG. Nah, di mana BDG merupakan segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena masing-masing garis DB itu merupakan diagonal sisi dari bidang ABCD atau bidang lantai. Sedangkan BG merupakan juga diagonal sisi dari bidang samping atau sisi samping. Sementara DG merupakan diagonal sisi dari sisi belakang. Nah, pada segitiga sama sisi tersebut, kita tarik garis dari G ke garis DB.
Maka inilah proyeksi garis titik G pada garis DB. Nah, proyeksinya kita beri nama titik R. Sehingga segitiga RBG merupakan segitiga siku-siku. Sikunya di R. Karena dia merupakan segitiga siku-siku, maka bisa kita hadirkan rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras kita adalah sisi hipotenusa kuadrat. Hipotenusanya yaitu BG atau sisi samping, sisi miring. BG kuadrat sama dengan RB kuadrat ditambah GR kuadrat. Atau karena kita mau menghitung GR, maka GR-nya ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri dan ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, nanti supaya GR-nya ini berada di ruas kiri. Karena perubahan tempat ini melibatkan semua ruas kanan pindah ke ruas kiri dan semua ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka tidak ada perubahan tanda. Jadi RB kuadrat ditambah GR kuadrat sama dengan BG kuadrat. Jadi GR kuadrat sama dengan BG kuadrat. RB kuadrat pindah ruas kanan menjadi minus RB kuadrat. Kita lanjutkan. Tadi GR kuadrat sama dengan BG kuadrat kurangi GR kuadrat. Jadi ya GR kuadrat sama dengan BG kuadrat dikurangi RG RB. Maaf ya, BR kuadrat. Baik, kalau begitu BG kuadrat berapa? BG itu ternyata adalah, karena tadi merupakan diagonal sisi, nilainya adalah A akar 2 kuadrat kurang BR itu merupakan setengah atau separuh dari panjang diagonal sisi, berarti setengah dari A akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan A dikuadratkan A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan 2, berarti 2A kuadrat. Kurang setengah dikuadratkan 1/4. Akar 2 dikuadratkan 2A dikuadratkan A kuadrat. Berarti sama dengan 2A kuadrat dikurangi, ini 1/4 kali 2 adalah 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah. Maka 2A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Maka GR kuadrat sama dengan sama-sama A kuadrat, sehingga 2 dikurangi setengah itu adalah 1/2. 1/2 A kuadrat. Atau 1/2 itu sama itu dengan 3/2 A kuadrat. Jadi ini masih mengandung kuadrat, yaitu GR kuadrat. Sehingga GR saja sama dengan akar dari 3/2 A kuadrat. Sama dengan, ini akar dari A kuadrat adalah A, sedangkan di dalam masih mengandung akar 3/2. Atau sama dengan, kita pindahkan ke sebelah sini, maka GR sama dengan, kita bisa tuliskan ini menjadi akar 3 per akar 2, hanya kita letakkan di belakang seperti ini. Atau ini bisa dituliskan menjadi kalikan dengan akar 2 per akar 2, maka dia jadinya akar 2 kali akar 2 akar 6. Akar 6 per akar 2, ini kan tadi dikali dengan akar 2 per akar 2. Jadi akar 3 kali akar 2 akar 6, akar 2 kali akar 2 adalah 2, dan ini A. Jadi akar 6 per 2A itulah panjang GR. Akar 6 per 2
sama itu dengan dituliskan dengan setengah 1/2 A hanya di depan, baru akar 6. Jadi setengah A akar 6. Demikian penjelasan tentang panjang GR yang bernilai setengah A akar 6. Baik, kita lanjut contoh 2, yaitu diketahui limas beraturan T ABCD dengan panjang AB sama dengan 16 cm, TA sama dengan 18 cm. Panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah. Jadi TA itu kita lihatlah nanti di pembahasannya, yaitu kita proyeksikan dulu si TA pada bidang ABCD. Nah, ternyata proyeksi TA ke bidang ABCD itu adalah T aksen. Jadi T aksen inilah yang menjadi AT aksen inilah yang menjadi proyeksi garis TA ke bidang ABCD. Maka kita harus proyeksikan 2 titik, yaitu titik A dan titik T ke bidang ABCD. Nah, ternyata proyeksi titik T terhadap bidang ABCD yaitu dengan cara menarik garis tegak lurus dari T ke T aksen. Nah, T aksen itulah yang tegak lurus terhadap bidang ABCD. Dalam hal ini, T aksen tegak lurus terhadap garis AC, salah satu garis yang ada pada ABCD. Nah, kemudian titik A diproyeksikan terhadap ABCD itu adalah juga di titik A itu sendiri. Sehingga proyeksi titik AT itu adalah AT aksen. Nah, persoalannya, berapakah panjang AT aksen itu? Kita hitung. AT aksen itu ternyata adalah separuhnya AC atau setengahnya AC. Sehingga AC itu berapa? AC itu merupakan diagonal sisi alas. Tadi panjang AB sebagai garis pada alas itu adalah 16 cm, maka AC sebagai diagonal sisi ABCD yaitu 16 akar 2. Sehingga setengah AC-nya adalah setengah dari 16 akar 2 yaitu 8 akar 2. Maka 8 akar 2 lah yang menjadi panjangnya AT aksen, di mana AT aksen itu adalah hasil proyeksi dari AT ke bidang ABCD. Maka jadi panjang proyeksi AT atau TA pada bidang ABCD adalah 8 akar 2 cm. Baik, Ananda sekalian, untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Pelajaran berikutnya atau lanjutannya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.